Ya Allah, kenapa saya mengalami cacat vokal? Tadinya saya pikir ini cacat vokal. Karena setiap nelpon orang, ya bu, wah pengen saya tonjok. Sebel kan? Di hotel tuh, kalau nelpon FO di hotel mau minta makanan, ya bu ada yang bisa dibantu? Bu. Yang paling parah tuh bulan puasa, saya nelpon call center. Puasa-puasa siang nih, saya nelpon call center. Terus pas diangkat cowok, ya saya ngomong, dia langsung ngasih teleponnya ke temennya. Dia bilang, kamu aja yang ngomong. Kenapa? Aku takut batal puasa. Apakah suara saya seseksi itu? Sampai bikin orang batal puasa gara-gara suara. Padahal saya nggak dilembut-lembutin, nggak dibikin apa? Hah? Nggak digitu-gituin, biasa aja ngomongnya. Nggak yang di soft-softin gitu loh, soft spoken nggak jelas gitu, nggak. Biasa aja. Tapi dia takut batal puasa. Apakah suara saya fitnah? Apakah suara saya aurat gitu ya? Disitulah saya ngerasa, ya Allah, kenapa suara saya kayak gini? Sampai ada teman saya di Jakarta, dia itu ahli akustik tentang frekuensi suara. Dia ngomong ke saya, Ustadz, frekuensi, saya pernah nggak nanya apa-apa, dia ngomong aja, Ustadz, frekuensi suara Ustadz itu ada di frekuensi low dengan nama apa gitu, dengan karakter deep. Jadi suara Ustadz itu, makanya tadi saya tanya ke Kak Buni, mic Kak Buni kok suaranya beda sama saya? Ternyata beda suara, bukan beda mic. Tapi dengan karakter suara Ustadz, kata dia, Ustadz itu paling cocok kalau ngebahas tentang perasaan, tentang hati. Makanya kenapa One Minute Booster Ustadz itu rame yang suka. Kenapa di Spotify Cinta Dalam Diam itu banyak banget yang dengerin. Karena emang cocok dengan frekuensi suara Ustadz. Jadi Ustadz kalau ngebahas itu memang tema yang cocok itu tema-tema tentang masalah kejiwaan, mental, hati, perasaan gitu. Oh gitu ya. Dan Ustadz kalau bisa, dia ini awal dia ngasih saya saran ya. Kalau bisa dakwah Ustadz itu jangan tabligh akbar. Ustadz gak cocok orasi. Ustadz cocok itu sharing kata dia. Itulah kenapa saya bikin sharing time indoor dengan suara sound yang surround gitu. Dolby ya. Kenapa enggak tabligh akbar? Karena bukan karakter saya tabligh akbar. Saya pernah ngisi beberapa kali tabligh akbar. Saya pengen ceramah kayak Zainuddin MZ kan. Assalamualaikum. Gak bisa. Udah gak bisa. Itu bukan gaya saya udah. Gak bisa saya Allah berfirman. Gak bisa. Ya udah gini aja ngomong kayak ke temen. Kayak lagi nongkrong. Itu karakter saya. Sejak saat itu saya mulai membuat konsep dakwah saya itu lebih fix. Oke, saya gak bikin tabligh akbar. Karena itu gak cocok dengan suara saya bikinnya sharing time. Ngobrolnya tuh santai, kayak ngobrol sama temen, kayak lagi nongkrong. Pembahasannya tentang hal yang deep, perasaan, kejiwaan, mental. Akhirnya jadi ternyata banyak yang nyaman gitu dengan konsep itu. Kalau tabligh akbar pada teriak-teriak di belakang, gak kedengaran. Padahal suara saya udah habis. Sejak saat itu saya bersyukur, ya Allah, Engkau lebih tahu yang terbaik buat saya. Saya nggak tahu apa-apa ya Allah. Suara saya itu yang paling cocok buat saya. Warna kulit saya paling cocok buat saya. Rambut saya paling cocok buat saya. Allahu a'lam. Saat itu saya udah pede, nggak ada urusan terserah orang mau komen apa. Begitu juga dengan hidup kita. Kadang kita mengalami kegagalan. Menurut kita itu musibah, tapi kita nggak tahu kalau itu justru membawa kita kepada sebuah anugerah yang besar. Allah lebih tahu. Seringkali hal-hal yang kita nggak suka dalam hidup justru membawa kita kepada kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Seringkali kayak gitu. Cuman memang harus sabar. Karena dari peristiwa yang kita nggak suka sampai menjadi kebaikan, kadang butuh waktu 10 tahun, 15 tahun, nggak sehari 2 hari teman-teman. Menurut saya paling cepat 10 tahun sih. Jadi coba siapin kesabaran kalian 10 tahun untuk menjalani hal-hal yang kalian nggak suka. Lalu terbukti ternyata itu membawa kalian kepada kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Siapin kesabaran, minimal 10 tahun, minimal.